Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari pertama Ramadan 1445 Allah masih memberi kita as-sihat wal afiyah dan patut kita syukuri. Yang bentuk nyatanya adalah semangat kita untuk terus melaksanakan ketaatan dalam beragam bentuk sesuai dengan yang memang sudah ditetapkan Allah dan Rasul. Di sisi lain tentu ada jamaah kita yang atau saudara-saudara kita yang mungkin karena satu dan lain hal qadarullah mungkin sakit secara fisik sehingga tidak bisa hadir atau tidak maksimal melaksanakan qoma Ramadan, dan itu bukan keinginannya. Mudah-mudahan bagi kita yakin apapun kondisi yang dihadapi kita dalam pandangan sunnah, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua peristiwa, kejadian, menyenangkan atau tidak, dalam pandangan sunnah semua baik. Jadi Islam tidak mengenal istilah sial atau naas. Ini akidah sebetulnya. Kita tidak boleh yakin, tidak boleh percaya bahwa hidup ini ada sial. Tidak. Dalam Islam tadi, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan itu bermanfaat, bernilai. Dan konsep bernilai, value, tidak ada dan tidak berlaku. Illa lil mu'min, kecuali bagi mu'min. Di sisi lain, kita tidak akan pernah selesai dengan kondisi yang memaksa kita untuk menggeliat. Memaksa kita untuk bergerak. Dengan bahasa lain, ma yazalul bala, tidak selesai yang namanya al-bala, ujian-ujian. Kondisi suka tidak suka harus kita hadapi. Untungnya Islam selalu punya solusi bagaimana menghadapi ketegangan-ketegangan yang memaksa kita untuk berjibaku, berjihad. Makanya banyak ayat sebetulnya Pak yang memotivasi kita untuk jahidu jihadan kabiron. Berjihadlah, bersungguh-sungguhlah dengan kesungguhan yang besar. Nah, sore ini kita akan bahas tentang fenomena yang mungkin ada prediksi, ada estimasi dari kalangan pakar, dan ternyata Rasulullah SAW setidaknya sudah memberi warning. Kita lihat hadisnya nanti ya. Sebetulnya hadis ini belum pernah kita dengar atau belum pernah kita temukan. Saya temukan dalam sebuah kitab yang menarik. Oh, ternyata relevansinya dengan fenomena hari ini ada. Maka saya beli tema The Constraint dan Penguatan Spiritual. Constraint menurut kamus searti dengan tensi, ketegangan. Biasanya orang yang menghadapi constraint punya kekuatan untuk menggeliat. Orang kemudian menyebutnya, ada sebuah judul buku yang lucu Pak, terkait dengan constraint, yakni the power of kepepet. Ketika kita kepepet, terpaksa di situ, ada situasi di mana kita memaksa, maka muncul yang namanya insting untuk melawan, bergerak. Itu namanya kekuatan dalam diri. Nah, mestinya mukmin jauh lebih daripada itu. Karena seperangkat nilai di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah lengkap. Ramadan itu dari malam sampai malam kembali seluruhnya berisi penguatan spiritual. Kuwatur ruhiyah ada luar biasa. Jadi kita akan bahas ya Ramadan Karim terkait dengan constraint dan penguatan spiritual. Saya mulai dari informasi ini dulu ya. Dalam sebuah
berita di luar negeri sana ramai terkait dengan climate change, climate outlook 2024 katanya. BMKG merilis bahwa pertengahan 2024, sekarang pertengahan belum? Belum, baru mau kan? Mungkin sepertiga ya, kan bulan ketiga, berarti sepertiga. Pertengahan, berarti mungkin ya Juni ke sana akan terjadi badai El Nino. Dan secara iklim, suka tidak suka, negara kita akan terpengaruh. Awalnya mungkin hanya persoalan aduh panas, gak enak, gerah, terus begitu. Tapi berdampak pada dunia pertanian. Karena pertanian itu nyaris tidak ada yang tidak bersentuhan dengan pertanian, maka dampaknya kepada non pertanian. Makanya unik sedikit keluar Pak, tentang apa hubungannya iklim ini dengan pertanian. Pertanian menghasilkan bahan makanan. Tidak ada satupun yang kita makan kecuali pasti berkaitan dengan pertanian. Makanya di dalam surat Abasa ada kalimat yang Allah perintahkan kepada setiap orang. Fal yangdzuril insanu ila ta'amih. Mungkin kalau kita sekedar melihat terjemahan harfiahnya, seolah-olah kita hanya disuruh lihatlah makanan, bukan persoalan semata-mata lihat makanannya apa, warnanya apa, rasanya bagaimana, dan sebagainya, bukan. Tapi ke akar masalahnya, yaitu bahan bakunya apa. Lebih masuk lagi, proses terciptanya bahan baku itu seperti apa. Contoh sederhana, ya, nasi. Kita tidak hanya melihat, lihatlah nasi, bukan. Tapi kembali ke belakang, padinya. Sebelum jadi padi, prosesnya. Nah, nanti ujungnya apa? Ujungnya adalah kita akan menemukan bahwa tidak ada satupun peristiwa atau proses yang terjadi kecuali di situ ada Al-Khaliq. Ada peran Al-Khaliq. Dalam bahasa akidah muncul kemudian keyakinan tauhid rububiyah. Tauhid di dalam rububiyah itu ada konsep tauhid khuluqiyah, penciptaan. Jadi sulit di situ, Pak. Dilepaskan satu proses dengan proses yang lain. Kembali ke sini. Jadi lewat pertanian kita akan menghadapi berbagai persoalan. Mungkin pangan, kekurangan pangan, dampaknya kemiskinan, kelaparan, nyambung lagi ujian. Seperti Bapak Ibu yang saya kira sudah sangat hafal ya ayatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. Ada kalimat wassamarat, buah-buahan. Kekurangan air berdampak besar pada kekurangan buah-buahan. Kekurangan pangan berdampak besar pada kehidupan manusia secara umum. Jamaah, para ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Jadi itu waspadalah, kata Rasulullah SAW. A'iddu waspadalah, bersiap siaga. Caranya bagaimana? Nanti kita lihat. Nah, ini juga melanjutkan informasi yang tadi. Bahwa 2024 tahun kedua episode El Nino kata mereka. Maka panas yang dilepaskan oleh Samudra Pasifik terbawa lanjut ke 2024 dan diprediksi pertengahan tahun tadi. Yang dampaknya ke Indonesia nanti kemarau panjang. Berarti berkenaan dengan kebutuhan pangan. Di sini kalau kita tarik ke politik, Pak, dibutuhkan orang atau pemimpin yang punya kecerdasan, oke lah, tidak selevel Yusuf alaihissalam, tapi bisa meniru Yusuf alaihissalam, atau tidak selevel Abu Bakar lah, Umar bin Khattab lah, tapi sebaiknya meniru Umar bin Khattab radhiyallahu. Jangan kita menggadai-gadai,
dia seperti Umar bin Khattab. Betul nggak Pak? Iya. Diklaim dia seperti Umar bin Khattab. Mungkin nama wungkul kali ya. Kita ini kan senang sekali mengklaim-klaim gitu. Tanpa lihat kualifikasinya seperti apa. Itu bahayanya. Sekedar mengklaim seperti Umar bin Khattab. Tapi cara pandangnya, wawasannya tak setara dengan Umar bin Khattab radhiyallahu. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an punya kecerdasan tatkala terjadi taun. Itu luar biasa. Sama seperti ketika peristiwa kemarau panjang. Jadi para sahabat itu begitu kuat interaksinya dengan Al-Quran. Sehingga persoalan apapun selalu diinspirasi oleh nilai-nilai Quran. Dan itulah berhasil dalam bentuk perilaku nantinya, keputusan. Jadi waspadalah peristiwa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari sisi dalam negeri, kita mengalami kondisi juga yang mungkin tidak akan pernah selesai secara sosial politik. Kenapa? Oligarki ini terkait nggak Pak? Oligarki dengan pertanian? Terkait nggak? Terkait Pak. Siapa yang menguasai lahan karet, lahan makanan, lahan? Pertanian bukan? Pertanian. Kelapa sawit. Pertanian juga. Nah mereka. Jadi ketika mereka, para oligarki ini menguasai pintu kebijakan, maka pasti selalu menguntungkan mereka. Ini pun berkaitan dengan pemilihan. Sehingga kita tidak habis pikir kalau ada orang yang mengatakan bahwa pilpres itu nggak ada hubungan dengan ekonomi. Milih aja biasa. Orang nggak ngerti biasanya kayak begitu. Sama seperti yang kemarin ramai itu, sedikit keluar ya. Kemarin ramai sempat viral tuh, beberapa podcast malah terus mengomentari. Mahasiswa yang dicabut KJMU-nya, ada yang tahu di Jakarta bahwa jatah untuk biaya kuliah dikurangi kan? Ternyata kelompok mahasiswa yang dulunya membuli menjerit ke calon nomor 1. Abah, kami dikurangi nih jatahnya, gimana? Menjerit Pak. Padahal sekian waktu sebelumnya akun yang sama mencemooh 01. Khususnya Pak Anies dengan menjelek-jelekan. Bingung nggak Pak? Ketika menjeritnya kepada orang yang memberi. Tapi sebaliknya ketika dia memilih justru mencemooh orang yang memberi. Masya Allah. Inilah namanya kufur nikmat. Kalau syukur kan terima kasih paling tidak. Waskuru gitu bersihnya. Waskurulah, bersyukurlah kepada dia. Bukan sebaliknya menghina. Tapi ketika dicabut, dia balik lagi. Abah tolong dong, kami dikurangi nih. Itulah bahan biasa. Netizen kita kan cerdas-cerdas. Ya kritis, ya cerdas. Langsung jadikan podcast. Yang saya lihat lebih dari 5 podcast mengambil isu itu. Lucu juga. Nah kembali ke sini para bapak dan ibu. Jadi waspadalah. Sekarang bagaimana 3 isu itu? Kita ambil dengan kacamata telaah nas. Kalau di dalam Sahih Bukhari maupun Muslim ada bab khusus, Pak. 2 kitab Sahih ini menempatkannya di akhir semua. Meskipun tidak paling akhir ya. Sahih Muslim sama menjelang akhir. Ya jilid-jilid 9 lah kalau nggak salah ya. Dalam syarah Sahih Bukhari-nya Al-Utsaimin itu jilid ke-9 tentang al-fitan. Fitnah akhir zaman. Itu banyak sekali hadisnya, puluhan ya. Sahih Muslim sama, Sahih Bukhari juga sama. Jadi kalau kita perhatikan kembali ke yang tadi, 2 isu yang saya sampaikan sesungguhnya bisa menjadi bagian dari itulah al-fitanu fi akhir zaman. Bisa tataran global maupun lokal negara kita ya. Nah,
Terkait dengan itu, ada satu gambaran yang menarik yang saya temukan di dalam sebuah kitab ya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kalau kita mengkaji Sirah Nabawiyah akan kenal dengan Ubadah bin As-Samit, salah seorang sahabat Ansor yang terlibat di dalam baiat ya, baiatul Aqabah. Beliau bertutur bahwa qala idza ra'aitum amudan min nar min qibalil masyriq fi syahri Ramadan. Kata beliau bahwa jika kalian melihat satu fenomena tiang api ini mungkin perlu sarah Bapak ulama lainnya, tapi sementara kita kutip dulu. Tiang api dari arah timur. Apakah tiang api yang dimaksud? Ada yang menyebutnya kemarau panjang dari arah timur pada bulan Ramadan. Kita tidak tahu apa Ramadan sekarang, apa Ramadan tahun depan. Tapi kalau kembali ke estimasi iklim tadi, dikhawatirkan nyambung tuh, bahwa pertengahan 24 akan terjadi kemarau panjang. Itu berarti ada relevansi dengan hadis ini. Bahwa fi syahri Ramadan, fis samai, di langit. Inilah tantangan, namanya constraint. Jadi constraint yang harus kita hadapi menurut gambaran ini adalah terjadinya kemarau panjang di mana suhu sangat panas dan terjadi di syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Kemudian seperti biasa Rasulullah SAW memberikan solusi bagaimana cara kita menyikapi keadaan itu. Maka beliau berkata, "Fattakhidhu minat ta'am." Persiapkan diri kalian. Siap-siaplah makanan. Mastata'tum, yang kalian sanggupi. Jadi merespon kemungkinan adanya amudan minar, api tadi yang menyebabkan kemarau panjang, kering, dari arah timur di bulan Ramadan, maka kita mengikuti manajemen logistik yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Yakni fattakhidhu minat ta'am, ambil persiapan makanan mastata'tum, karena tahun itu fa innaha sanatun ju'in, akan terjadi kelaparan, tahun-tahun kelaparan. Mungkin kita belum pernah mengalami peristiwa satu boykot zaman Rasul, Pak, yang sudah kita bahas ya di dalam Sirah Nabawiyah. Boykot kan 3 tahun tuh di lembah Syi'ib. Selama 3 tahun umat muslim mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa saking sulitnya ketemu makanan, dedaunan. Dan sekarang dialami oleh saudara-saudara kita Palestina di Gaza. Ada kemarin tuh saya lihat video pendek, seorang anak kecil laki-laki memakan di rumput. Ya Allah, ya Rahman. Rumput dimakan karena sulitnya menemukan makanan. Sepertinya kita belum pernah mengalami seperti ini. Makanya kita miris sekali, prihatin teramat sangat. Videonya berbeda. Yang satu bagi-bagi jabatan di atas, tertawa cipika-cipiki dengan makanan yang berlimpah. Yang dibawa antre panjang beras. Itu gimana kira-kira? Sama itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang saya takutkan adalah ketika rakyat yang miskin ini kemudian beralih akidah karena persoalan ekonomi, terpaksa kan dia beralih akidah, terus meninggal. Misalnya gitu ya. Coba ini berandai-andai ya. Mereka yang miskin karena sistem, karena dijaga memang supaya miskin,
terpaksa beralih akidah. Terpaksa sekali, karena mau gimana lagi gitu. Terus meninggal. Meninggalnya dalam keadaan murtad. Lantas meninggal, nanti di akhirat dia ingat kepada pemimpinnya, ya Allah, ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, kami dulu taat nih pada pemimpin kami ini nih. Pembesar kami yang ini nih. Adalluna, lalu mereka menyesatkan kami. Ya Allah, kami dulu pengikut dia. Itu pemimpin saya dulu, pembesar kami dulu. Lalu dia menyesatkan kami. Maka atihim di'faini minal azab. Azablah dia 2 kali lipat. Kebayang nggak kira-kira? Terbayang nggak? Dituntut oleh rakyatnya. Gara-gara dia, saya jadi begini. Ya Allah, kami nggak rela. Kenapa kami yang diazab? Dia juga dong. Itu Pak, yang harus kita takutkan. Karena kembali ke yang tadi bahwa al-ju', kelaparan yang terjadi seolah-olah dibuat oleh sistemnya gitu. Bukan ada keinginan kuat yang bagaimana mengentaskan mereka. Kembali ke sini para Bapak. Jadi hadis singkat ini ada 2 sisi ya. Memaparkan mengenai kondisi yang kelak terjadi. Kemudian yang kedua, solusi yang Rasulullah SAW berikan, yakni manajemen. Di sini solusinya jangan melulu melihat hadis ini, Pak. Kalau melihat semata-mata hadis ini akan sempit ya. Kita lihat hadis yang lain, bagaimana respon atau solusi secara spiritualnya. Di sini baru solusi tindakan praktisnya. Tidak melulu masalah rohani, dua-duanya kita gabung dengan hadis yang lain ya. Jadi tindakan praktisnya adalah fattakhidhu minat ta'am, simpanlah makanan, tabunglah. Ini kan seperti Yusuf alaihissalam kan Pak? Masih ingat bagaimana Yusuf alaihissalam memberikan merancang manajemen logistik yang sangat cantik ya, dengan kalimat simpanlah makanan di bulirnya, jangan dipanen, biarkan dia selama untuk menghadapi paceklik selama 7 tahun. Makan seperlunya, sisanya simpan. Kalimat makan seperlunya ini hemat, jangan berlebihan, jangan boros, betul-betul efisien. Pada saat yang sama, kemudian saving, tabung sedemikian banyak. Saya yakin Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 50-an atau 60-an, mungkin ingat tahun 50, 60, 70 ada lumbung di kampung masing-masing, di mana padinya itu panjang, lalu disimpan yang pakai ikat gitu Pak. Itu sebetulnya tanpa kita sadari warisan ulama dulu bahwa panen itu disimpan supaya tidak habis dimakan. Nanti di mana butuh tinggal ambil. Jemaah yang dirahmati Allah ya. Nah, hadis ini saya temukan juga dalam Imam As-Suyuti ternyata. Kajian seorang penulis kitab Faidul Qadir sedikit berbeda kalimatnya, tetapi intinya sama. Kalau tadi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kalau hadis kedua ini dari Khalid bin Ma'dan, di mana katanya qala Rasulullah SAW, idza ra'aitum amudan, sama kalimatnya ya. Cuman di ujungnya berbeda. Kalau yang tadi fattakhidhu minat ta'am, ambil persiapan langkah-langkah untuk menyimpan makanan. Kalau yang di riwayat As-Suyuti, a'iddu minat ta'am. Sama itu Pak, persiapkan makanan. Mastata'tum, semampu kalian. Kalimat a'iddu saya kaitkan dulu dengan surat 8 ayat 60. Surat 8 ayat 60 atau Al-Anfal, kalimatnya sama. A'iddu lahum, siapkan diri kalian menghadapi mereka min quwwatin ya, mastata'tum min quwwatin. Jadi 60 surat 8 ayat 60
juga sama menyuruh kita melakukan 3 persiapan kalau di dalam surat itu. 1, kekuatan fisik, lebih-lebih SDM. 2, kekuatan teknologi, alat yang sebutkan lewat kalimat ribatil khail, kuda yang sudah ditambat. Dan yang ketiga, kekuatan finansial, tumfikun, ma tumfikun. Jadi hidup ini singkatnya 3 itu, Pak. Persiapkan diri, kekuatan fisik dan rohani. 2, kekuatan alat, sarana, prasarana. 3, kekuatan finansial. Tanpa ketiganya sulit. Nanti lebih jelasnya persoalan ini akan menarik sekali kita bahas lewat sirah nabawiyah, terutama pada waktu perang Badar. Ya. Karena surat Al-Anfal itu berkaitan dengan perang Badar. Kalau Ali Imran berkaitan dengan Uhud. Jamaah yang dirahmati Allah, saya temukan juga ada beberapa hadis lain yang relevan dengan yang tadi, Pak ya, yang disebutkan baik oleh Imam As-Suyuti maupun riwayat dari Ubadah bin Samit dengan makna yang sama, ya, kalimatnya. Kemudian kita lewat, jadi kalimat tidak sedikit hadis yang menjadi syawahid atau menjadi saksi penguat bahwa ini sahih, ya, yang memberi informasi akan terjadinya sebuah fenomena yang menggambarkan ujian bagi kita hari ini dan ke depan, sehingga tadi dikatakan harus melakukan persiapan matang. Nah, selain persoalan tadi, ada hadis lain yang menggambarkan kalimat umum berkenaan dengan maksud yang sama, ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan begini, takunu ayatun fi syahri Ramadan, kata beliau, akan muncul pada bulan Ramadan, mirip dengan tadi ya, amudun minnar, yang keluar dari arah timur. Nah, ketika itu gambarannya saat tiang api tadi muncul, kemarau panjang akan terjadi, maka sama dengan yang tadi, beliau meminta kita untuk siapkan makanan li ahlihi, untuk keluarganya. Jadi kalimat siapkan makanan menunjukkan bahwa belajar lebih baik dalam konteks memanage logistik, Pak, kehidupan. Di sisi lain, saat kita berlebih logistiknya, ada hadis kan banyak sekali, berbagilah. Jangan sampai kita betul menggunakan manajemen logistiknya bagus, tapi enggan berbagi, bahaya juga nanti, ya. Ini kan harus menabung, harus menumpuk untuk kebutuhan, tapi pada saat yang sama jangan sampai enggan berbagi karena khawatir diancam oleh surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma law wa'addada. Itu bahaya sekali, ya. Nah, saya temukan itu dari kitab Fathul Qadir tadi, ya, yang pengarangnya adalah Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi. Jamaah yang dirahmati Allah, gambaran tentang fitnah yang merujuk pada Ubadah bin Samit secara khusus itu, ya, umumnya terdapat di dalam hadis lain yang saya kutip dari Az-Zubair bin Adi ketika beliau mendatangi Anas bin Malik untuk bertanya tentang sesuatu. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai maula Rasulullah SAW tentu punya banyak referensi literatur berkenaan dengan hadis. Maka dijawab begini. Waktu itu Zubair bin Adi berarti masuknya kategori tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia mengalami kezaliman dari seorang pemimpin. Ya, pemimpin. Konon kalau tidak salah namanya Hajjaj bin Yusuf. Zalim pemimpin ini. Saya tidak akan menyebut kemiripannya, ya. Tapi yang pasti boleh jadi. Zalim Hajjaj bin Yusuf. Gampang memenjarakan orang, bahkan gampang membunuh orang yang tidak sepaham dengan dia. Itu Hajjaj bin Yusuf. Nah, dia mengeluh. Kondisi hari itu begitu sulit. Segalanya.
politik iya, keagamaan iya, dan seterusnya. Dia datang kepada Anas bin Malik di Madinah. Lalu fasyakawna ilai matalka minal hajjaj. Dia bercerita kepada Anas bin Malik berkenaan dengan tindakan zalim Al-Hajjaj tadi. Jadi ada mirip dengan negeri Konoha, negeri Wakanda kemiripannya. Fakal, maka Anas bin Malik berkata, isbiru, sabar dulu, sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu masa, satu zaman, satu era, termasuk di dalamnya hadirnya kepemimpinan, kecuali zaman itu, era itu, syarrun minhu, lebih buruk kondisinya dari segala aspek dibandingkan dengan ba'da, yang setelahnya, yang sebelumnya. Jadi zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Terus masa kita bagaimana? Tadi isbiru. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menemui Tuhanmu. Sampai wafat berarti Pak. Artinya apa? Sabarnya itu maksudnya. Sabarnya itu harus tetap ada di dalam diri kita. Jangan sampai gampang mengeluh dan diam, tetap bergerak menyelesaikan sesuatu dengan strategi yang baik. Ada taktis, ada hal-hal yang perlu kita pahami supaya tidak merusak, ya. Itu gambarannya. Jadi lewat gambaran hadis yang umum ini bahwa setiap waktu jelas sekali akan kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Oke, kita memang terlepas dari COVID, tapi kan ada dampak lain yang tidak pernah kita duga sebelumnya, seperti yang kita alami hari ini, ya. Nah, para bapak dan ibu, di sisi lain ini yang unik. Kalau tadi hadisnya menggambarkan bahwa kondisi zaman, berarti kan waktu, ya, bukan akan semakin membaik, malah sebaiknya syarrun minhu tadi. Di sisi lain justru ada hadis yang membolehkan kita memiliki harapan-harapan. Lihat hadis yang panjang dari Amr bin Auf Al-Ansori, tapi perhatikan kata yang saya beri warna. Di sini Rasulullah SAW memberi motivasi kepada kita, Pak. Absyiru, bergembiralah, bergembiralah. Wa ammilu, berharaplah, ma yasurrukum, berharaplah tentang sesuatu yang memberimu lapang, nyaman. Jangan berhenti berharap untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang kita anggap sulit. Kalau berharap saja tidak ada, Pak, apalagi bergerak, kan? Bukankah kita sering mendengar orang yang mengatakan, udah, susah ini, biarin aja lah, tinggal. Apakah dia menyelesaikan masalahnya? Tidak. Karena dia merasa bahwa ini enggak menggambarkan kekerdilan caranya berpikir. Bukan menghadapi masalah itu, lalu dia coba cari penyelesaiannya. Dengan nalarnya, dengan spiritualnya. Ini enggak, dia tinggalkan. Ini yang salah. Jadi amilu ma yasurrukum, berharaplah terus terhadap apapun yang memberimu kelapangan. Itulah yang disebut amilu. Nah, saya lihat dalam bahasa psikologi, ya, orang yang punya harapan besar lalu dia bergerak untuk menyelesaikan, sama dengan orang yang memiliki self-efficacy namanya, Pak. Efikasi diri. Ini yang kita akan ulas, ya. Apa saja efikasi itu, syaratnya bagaimana. Saya mencoba merangkum dari banyak sumber, tentu para psikolog, karena ini istilah psikologi, ya. Nanti kita kaitkan dengan nilai Islamnya bagaimana, Qur'annya seperti apa. Jadi the power of spiritual, ketika kita yakin Allah akan memberi kita solusi, yakin husnuzon bahwa di balik apa yang kita terima kesulitan ini ada al-yusra,
itu sudah sebuah kemenangan, setengah kemenangan. Karena kita tahu inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Pak yang Bapak Ibu ingat. 2 kali Allah menyebut perguliran al-usri dan yusra. Dan kalau kita pahami dengan pemahaman tafsir, kata ulama tafsir, pengulangan itu bukan sembarangan. Pengulangan sebuah kata atau sebuah ayat bertujuan untuk meyakinkan orang yang diajak bicara. Mukhatab, kita mukmin diyakinkan oleh Allah, percayalah, kesulitan tidak akan selamanya. Nanti ada al-yusra. Itu tujuannya. Nah, apakah yang disebut dengan self-efficacy atau efikasi diri itu? Kita lihat secara pendekatan psikologi ya. Efikasi diri kata Howard Friedman, Miriam Sostek. Kira-kira gini Pak. Poin-poin pentingnya nih dari definisi yang disampaikan oleh Friedman ataupun Sostek. Satu, ekspektasi. Bahwa efikasi diri adalah ekspektasi atau harapan, adanya harapan dan keyakinan yang kuat untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu. Yang disebut dengan situasi tertentu adalah sulit. Dalam situasi sulit, orang disebut punya efikasi diri kalau dia satu punya harapan. Saya pasti bisa. Insya Allah bisa. Itu efikasi namanya harapan Pak. Keyakinan tadi, saya yakin saya bisa. Makanya bagi saya hadis-hadis yang seperti ini cukup banyak yang membangun harapan atau mengokohkan keyakinan. Misalnya, Bapak ingat di dalam bab 1 Riyadhus Shalihin An-Niyat nomor 12 atau nomor terakhir terkait dengan 3 orang yang terjebak dalam gua. Masih ingat? Ada kan? Nah, di situ tertutup kan oleh batu. Mereka tanda kutip mustahil bisa keluar karena batunya besar. Tetapi selalu ada orang yang bijak yang mengatakan kalian tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa keluar dari sini kecuali dengan amal kalian. Artinya ucapan itu menunjukkan bahwa yakinlah bahwa kamu bisa, ada amal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjebol benteng ini. Itulah ekspektasi. Bahasa yang populer di dalam Riyadhus Shalihin namanya ar-roja. Ekspektasi itu sama dengan ar-roja, optimistik. Berharap. Yang kedua, yakin, keyakinan yang kuat bahwa dia bisa melakukan ini. Tanpa keyakinan, tanpa belief, gak mungkin kita bisa melakukan sesuatu. Jadi ada 2 poin, ekspektasi harus ada, keyakinan harus ada dalam situasi sulit. Itu menurut Friedman, Sostek. Ya. Kemudian yang kedua, Laurent, Pervin, Carfon, dan John. Sama ya, ekspektasi sebagaimana yang tadi. Kemudian yang kedua, adanya kecakapan diri. Hakikatnya sama sih dengan keyakinan. Mungkin keyakinan ditambahkan adanya life skill. Jadi orang akan bisa menghadapi sebuah persoalan yang sulit sekalipun ketika dia merasa saya yakin saya bisa ini. Nah, kecakapan itu makanya menjadi penting untuk bisa menghadapi situasi yang seperti apapun. Keterampilan mengelola sesuatu, keterampilan berpikir ada, keterampilan bergerak juga ada, aksinya ada, itu namanya life skill. Kemudian Santrok sama, dia bukan definisi kayaknya di sini ya. Dia lebih menjelaskannya hubungan antara efikasi diri dengan tindakan melakukan sesuatu. Dia bilang efikasi diri mempengaruhi aktivitas seseorang. Betul. Tatkala orang mati harapannya, ada nggak Pak melakukan sesuatu? Enggak. Setahu saya, sering saya bilang tadi, sering menghadapi atau mendengar orang-orang yang meninggalkan karena dia merasa tidak bisa. Oh, udah saya mah tinggalkan.
Dia nggak mau melakukan itu. Kenapa? Nggak bisa, susah. Kata-kata susah itulah yang membuatnya berhenti bergerak. Karena dia merasa tidak ada harapan dari apa yang dia lakukan. Maka berhentinya berharap akan berhentinya tindakan. Itu singkatnya. Begitu pula ada pakar lain, Beran and Byrne, menyebutnya sama ya intinya. Termasuk Bandura. Bandura ini banyak nih. Sering dikutip oleh para psikolog di kita juga mengenai definisi ini, termasuk Bandura menyebutkan mengenai elemen yang membentuk terjadinya kekuatan efikasi. Kita langsung ke sini, Pak. Kata Bandura dalam jurnal psikologi, ada 3 aspek yang mempengaruhi efikasi diri. Pertama, magnitude. Seperti ini ya, istilah gempa Pak ya. Magnitudo kan? Apa itu magnitude? Menunjukkan tingkat kesulitan yang dihadapi. Ini mungkin layak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang hidupnya prihatin karena sering menghadapi kesulitan di masa lalu, dia akan kokoh biasanya. Itu berpengaruh ya. Makanya kembali kalau kita kaitkan dengan Sirah Nabawiyah. Mengapa Rasulullah SAW diyatimkan, dimiskinkan? Tujuannya sama, mengokohkan beliau, punya magnitudo spiritual. Makanya orang tidak sedikit di beberapa pesantren yang dibuatnya sederhana. Supaya ini Pak, supaya bisa memahami tingkat kesulitan di berbagai jenjang. Yang kedua, keluasan bidang perilaku, generalitas, ya, yakni kemampuan individu untuk menghadapi situasi yang berbeda. Beban cakupannya berbeda, cakupan wilayahnya berbeda, atau areanya, ya. Sehingga semakin variasinya tinggi, semakin baik melatih kecakapannya di situ. Yang ketiga, keyakinan, yakni faith atau keimanan. Nah, poin ketiga ini ada hubungannya dengan keimanan, Pak. Ada hubungannya dengan kekuatan spiritual. Saya ambil contoh dulu peristiwa yang terjadi di zaman sahabat. Perang Badar. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Menurut riwayat yang paling masyhur, tahun kedua. Jadi setelah hijrah dipaksa kondisi, maka ya terpaksa namanya perang. Meskipun kita lihat nanti ayatnya Pak ya. Maret 1624 Masehi. Perang pertama yang sebetulnya tidak berniat perang. Tapi Allah memaksa mereka untuk menghadapi. Tadi kan sama dengan magnitudo berarti Pak. Inilah disebut dengan tadi self efficacy. Siap nggak kita menghadapi yang ini? Harapannya yang nyaman iya, tapi terkadang harapan nyaman harus diawali oleh kesulitan yang kita lewati lebih dulu. Mau tidak mau. Bersyukurlah kita punya Ramadan. Alat ukur untuk melatih kekuatan magnitudo spiritual menurut kalangan psikologi. Bagaimana kondisinya Pak? Oke, kita lihat ya. Dalam bahasa perang, psikologi, ada namanya adronitis. Kita kaitkan dengan perang Badar nih. Apa itu adronitis? Kondisi atau keadaan jiwa batin seseorang yang mengalami frustasi dan mental perjuangan yang rapuh ketika menghadapi wah susah, itu namanya adronitis Pak. Ngedrop lebih dulu melihat wah susah ini mah udah sokalah. Apakah para sahabat pernah mengalami itu? Ya. Apa asumsinya? Bapak bisa bayangkan 313 melawan 1000 dengan teknologi yang sangat sederhana, pasukan belum semua terlatih, peralatan perang minim, menghadapi 1000 orang dengan perlengkapan yang luar biasa. Kira-kira ambruk nggak Pak kalau nggak punya iman? Itu yang dialami oleh sahabat. Maka disebutnya adronitis tadi.
Bagaimana bentuk bahwa mereka mengalami adronitis? Kita lihat ayatnya. Al-Anfal. Ayat ini sangat menarik bagi saya, dan ini saya kira saya, Bapak Ibu kita semua boleh jadi sering mengalami kondisi seperti ini. Coba kita perhatikan kalimatnya. Wa idz ya'idukumullahu ihdal ta'ifatain. At-ta'ifatain menggambarkan ada dua kelompok. Ta'ifah itu kan kelompok. Ta'ifatain berarti dua. Ada dua kelompok yang saling berhadapan. Nah, bedanya adalah kaum muslim itu menghadapi dua kelompok. Satu kelompok dagang, kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kedua, memilihnya nih, Allah menjanjikan dua kelompok. Satu, kafilah dagang yang baru pulang dari Syam, pimpinannya Abu Sufyan. Dua, Abu Jahal yang datang karena permintaan Abu Sufyan. Kira-kira secara normatif, kita lebih baik milih yang mana? Kafilah dagang atau pasukan perang? Yang kita hadapi pasti kafilah dagang, karena tidak akan mati kan, risikonya menguntungkan materi. Maka naluri nafsu kita itu namanya nyaman. Memang siapa yang mau hidup miskin, Pak? Kan tidak ada yang mau berdoa, Allahumma ij'alni miskinan wa tawaffani miskinan. Silakan Bapak doa pakai itu kalau mau. Enggak, berat. Ya tadi, ya Allah jadikan hamba orang miskin, wafatkan dalam keadaan miskin. Apa mau? Emang nggak boleh? Ya bukan nggak boleh, nggak akan kuat. Naluri kita, nafsu kita itu ingin nyaman. Iya, nggak salah tadi kan? Amilu ma yasurrukum, itu tidak salah. Berharaplah hidupmu nyaman, meraih kenyamanan, nggak ada masalah. Tetapi Allah selalu mengingatkan, hidup nyaman yang sesungguhnya, yang tidak pernah ada masalah, hanya ada dua, Pak. Satu, ngalamun. Sok Bapak ngelamun. Melamun, mimpi. Andai aku jadi orang kaya, misalnya gitu ya. Orang Raffi Ahmad saja, orang kaya sultan kan sekarang bermasalah nggak? Pusing nggak kira-kira? Pusing. Sedang pusing dia sekarang. Karena disinyalir banyak rekening yang tanda kutip. Nah, loh. Dikira kaya nggak ada masalah. Ada, Pak. Semua serba ada. Jadi bayangan kita, aduh enak ya Raffi Ahmad. Punya mobil ini, punya ini. Ternyata kena juga loh. Masalah tadi. Jadi kalau tidak ingin hidup ada masalah, nyaman terus, satu, mimpi terus. Melamun terus. Atau yang kedua, di surga. Jannah, tidak ada masalah apapun. Karena kesenangan yang di dalamnya bukanlah kesenangan menipu. Kalau seluruh kesenangan di dunia disebut menipu, bukan? Menipu, mata'ul gurur. Kenapa? Karena apapun yang kita senangi pasti berdampak beberapa waktu kemudian. Oke, kembali ke sini. Nah, sekali lagi, kaum muslim mendapatkan dua pilihan. Satu, menghadapi kafilah dagang. Dua, tiba-tiba tanpa mereka duga yang ternyata datang adalah pasukan perang. Sudah maju ke depan, mencegat kafilah dagang, tetapi qadarullah. Nanti kita lebih rinci di dalam sirah nabawiyah ya. Rasul berharap cegat mereka, dicegat tuh Pak. Tapi rupa-rupanya ya qadarullah juga ya. Abu Sufyan sudah mencium ada telik sandi lewat yang dia kirim bahwa akan dicegat. Lebih dulu pergi tuh kurirnya. Lebih dulu cepat sampai di Mekah, lantas diumumkan dan meminta tokoh-tokoh Quraisy segera mengirim pasukan. Abu Jahal segera menggerakkan, bahkan konon Abu Lahab pun tidak bisa berangkat, Pak.
tapi mengirimkan atau memberi banyak uang untuk dana perang. Ya mungkin kalau sekarang mah James Riyadi kali menggelontorkan banyak uang, tapi nggak bisa ikut fisiknya dia. Makanya nanti dia mati karena gelisah. Kenapa meninggalnya? Ya banyak versinya ya, nanti kita bahas. Oke, kembali ke sini. Inginnya yang dihadapi kafilah dagang tadi kan? Ternyata ketika sampai di situ, alih-alih kafilah dagang yang dalam pertimbangan mereka pasti nggak akan susah lah, karena pasukan perangnya nggak sebanyak biasa. Ternyata yang ada di depan mereka perang. Pertanyaannya apa? Mundur, maju. Duh, di sini ujian. La tuwalluhumul adbar. Kalian dilarang mundur, lari dari peperangan, lari dari peperangan munafik. Allahu Akbar. Menghadapi perang mati. Jadi gimana ini? Kalau tidak ada efikasi diri, lari. Apa kata Allah? Lihat kalimatnya. Annahalakum wa tawadduna anna ghaira zati syauka. Kamu menginginkan kelompok yang tidak akan menimbulkan kesulitan kan? Betul nggak Pak? Iya. Boleh, boleh. Sekali lagi, malah kalau bisa kita ini nggak boleh berdoa, tidak boleh berprinsip mencari kesulitan, nggak usah. Jangan sok merasa, ya Allah berilah hamba kesulitan, nggak usah. Mohonnya justru, ya Allah beri hamba kelapangan. Tapi bahwa yang terjadi kemudian sebaliknya, siap hadapi, di situ prinsipnya. Tidak boleh berharap ketemu musuh, tapi jangan lari ketika berhadapan dengan musuh. Ini Pak. Nah, apa kata Allah? Yuridullah, Allah menginginkanmu lewat peristiwa ini menegakkan kalimat. Jadi hadapi itu, jangan lari. Jadi yang Allah inginkan hancurnya kebatilan, tapi lewat kontribusi orang. Umat Muslim harus berkontribusi di sini. Maka jangan lari dari medan perang tadi. Itu para bapak yang dirahmati Allah. Ya, jadi sekali lagi ada andronitis tadi, dan dalam diri kita ini semua ada andronitis itu Pak. Ulangi ya, andronitis adalah kejiwaan atau keadaan jiwa yang mudah frustasi atau mental perjuangannya rapuh. Saya kira kalimat semacam ini terkenal nih kalimatnya, yang mungkin Bapak pernah dengar. Innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru wa idza masaul khairu. Nah itu andronitis tuh Pak sebetulnya. Itu andronitis namanya. Kita gampang jazua kan? Gampang lemah, gampang putus asa. Saya pernah cerita dulu, ada seorang ibu yang belajar ngaji Iqra dengan beberapa ibu lain, usia sudah di atas 60. Istri saya yang ngajar. Semangat awalnya, Iqra Pak, bagus, semangat luar biasa. 1 selesai, Iqra 2 masuk, gampang ya, lancar. Ketika sudah Iqra 3, mulai tingkat kesulitannya lumayan. Sehingga kalau yang tidak rajin sendiri mengulang-ulang di rumah, lama. Kalau yang cuman hadir di masjid, tentu lama. Nah, ada seorang ibu yang di rumahnya jarang aktif melatih sendiri, dia hanya mengandalkan di masjid. Otomatis jarang lulus. Daripada sering lulusnya, lebih banyak jarangnya. Akibatnya apa? Tidak dinaikkan oleh istri saya, lama dibanding ibu yang lain. Ibu yang lain sudah 4, 5. Lama-lama mungkin, mudahan, kenapa Bu? Disalahkan wae. Majarkan, disalahkan. Padahal bukan disalahkan, diluruskan supaya jangan salah. Tapi karena merasa, udahlah salah wae dengan ngaji teh. Sebulan nggak lulus Pak. Iqra 3 sebulan tidak lulus, kemudian rapuh tadi mentalnya, berhenti we.
Orang lain berangkat ke masjid jam segini nih, berangkat ngaji, dia keliling kemana gitu nya, luntang lantung. 2 bulan setelah itu meninggal. Sayang nggak Pak? Coba kalau dia setidaknya sudah punya bekal Quran, insya Allah. Nah ini bagi saya contoh orang yang tidak siap mental menghadapi al-usra, kesulitan, al-usra ya. Ini sekedar peta mengenai peperangan tadi ya. Mungkin bagaimana, apa itu makna garis biru dan sebagainya, nanti kita lihat pembahasannya pada Sirah Nabawiyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita kaitkan bagaimana hubungan self-efficacy, menguatkan efikasi diri dengan Ramadan, apa hubungannya? Saya kaitkan, mungkin lebih jelasnya lanjutan tentang ini besok, tapi sebagai pengantar awal saya berikan dulu. Ayat ini 183 ada 4 poin sebetulnya. 4 poin ya. Ya ayyuhalladzina amanu 1. Kutiba alaikumusiyam 2. Kama kutiba alal ladzina min qablikum 3. La'allakum tattaqun 4. Jadi 4 item. Yang satu sama lain saling terkait ya. Kalimat pertama ya ayyuhalladzina amanu itu kalau Ibnu Katsir menyebutnya alladzina amanu adalah al-mukhatab atau yang diajak bicara. Kalau menurut Syekh Muhammad Ali As-Sobuni tafsir juga menyebutnya khitab, isi pembicaraan ditujukan kepada alladzina amanu. Nah, pertanyaannya, untuk apa penggunaan ya ayyuhalladzina amanu? Ini mungkin belum pernah kali ya, jadi saya berikan sedikit penjelasan. Untuk memunculkan 2 hal. 1, menggerakkan rasa taat tunduk yang kuat pada diri orang-orang yang beriman. Liyuharrika fihim masyairat ta'ah. Ini memunculkan kesadaran pada diri mukmin bahwa dia siap mengemban tugas. Apa tugasnya? Asyam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu beda dengan ya ayyuhan nas, apalagi dengan ya ayyuhal kafirun, nggak mungkin. Itu yang pertama. Jadi mengajak mukminin siap kalian untuk kutiba alaikumusiyam gitu ya. Yang kedua, untuk mengobarkan spirit keimanan dan spirit perjuangan atau ruhul jihad yang telah tertanam dalam jiwa orang-orang yang beriman. Jadi mengobarkan semangatnya lewat sapaan. Ayuhal mu'minun bisa. Atau ayuhal ladzina amanu. Tidak mungkin Mbak, ya ayuhan nas, tiba-tiba kutiba alaikumusiyam. Karena tugasnya sangat khusus. Ini juga dikutip dalam Dalilul Falihin, sarahnya kitab Riyadhus Shalihin. Dikatakan bahwa alladzina amanu adalah panggilan kemuliaan. Bapak Ibu ingatkan, Nabi SAW kalau disapa oleh Allah, pernah nggak pakai nama Muhammad? Ada. Sapaannya 2. Ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi. Silakan cek Quran. Tidak pernah atau saya belum pernah membaca satu ayat di mana beliau dipanggil oleh Allah ya Muhammad, itu nggak ada. Kalau tidak ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita.